Tuan muda, di babak kedua ini seharusnya hanya ada 50 pemenang. Agarnya, persaingan akan sangat sengit. Yan Zhen mendengar ini, perlahan meletakkan sumpit bambu, merenung lalu berkata, memang, ini bukan hanya untukmu. Ini sangat sulit bagi Wang Yan dan Xuan Xuan, dan babak selanjutnya tidak lagi seperti alam rahasia. Situasi umum kompleks dan dapat diubah. Persaingan ini sepenuhnya merupakan kekuatan komprehensif alchemy Dao pribadi. Begitu kata-kata itu keluar, Wang Xi dan Bai Xuan Xuan berdua sedikit bermartabat, dan Yan Zhen menghela nafas dan menepuk bahu Qin Yi Chen. Qin Yi, aku tahu kekuatanmu luar biasa. Harapannya juga cukup keras, tapi kuis putaran berikutnya diharapkan bisa menang. Dapat dikatakan bahwa itu adalah Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas, dan Anda harus menunggunya. Qin Yi Chen sedikit mengangguk, tetapi kemudian saya melihat Yan Zhen dan melihat ke arah Kong Hao. Jangan menggurui dan makan. Putaran pertarungan berikutnya, tidak peduli apa, Anda harus tampil baik. Lagi pula, Anda harus belajar di dalam. Sekte, buat kesan yang baik di kuil dan Kong Hao dan yang lainnya mengangguk, seperti menumbuk bawang putih. Tetapi tekanan di lubuk hati benar-benar berbeda dari Wang Yan dan yang lainnya, yang membuat Yan Zhen tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Terkadang ikan asin juga memiliki kebahagiaan ikan asin, tidak terlalu tinggi mengejar, secara alami dapat menyimpan banyak masalah. Pada siang hari berikutnya, Secret Realm akhirnya keluar. Dan dengan statistik hasil, di tengah kuil dan di banyak cermin giok kota peri Tiancheng, peringkat segera diumumkan. Yang membuat Yan Zhen semakin senang adalah Qin Yi berada di urutan teratas daftar kali ini. Itu benar, itu yang teratas. Meskipun ada beberapa Pillmaster yang kuat yang juga memiliki 6 token giok, Qin Yi Chen adalah yang pertama mencapai akhir. Sejak itu, hasilnya menjadi lebih berbobot. Dan Lilang, dengan 5 token giok, menduduki peringkat kedua. Segera setelah hasil ini keluar, setiap faksi Penatua Agung memiliki tanggapannya sendiri, dan bahkan kuil dan didiskusikan dengan penuh semangat karena hal ini. Di Tianxian Xiancheng, nama Qin Yi bahkan lebih banyak dibicarakan. Namun, saat ini di aula besar garis keturunan klan Luo, suasananya agak sepi. Lilang duduk bersila di futon, wajahnya muram, dan dia sangat tidak senang. Bahkan Luo Ronghao, yang berada di samping, sedikit mengayunkan tinjunya. Tiba-tiba, pencapaian tempat kedua ini bukan hanya tidak layak dibanggakan bagi Lilang, tapi malah membuatnya merasa sedikit malu. Zhou Wei berdiri di samping dengan hati-hati, ragu-ragu untuk waktu yang lama. Lagi pula, dia membuka mulutnya dan berkata, Tuan muda, Saudara Lilang, kali ini saya menyalahkan saya karena lebih rendah dari yang lain. Baru pada saat itulah Saudara Langlang menyia-nyiakan token giok. Jika bukan karena Lilang membayar token giok, hasil Lilang juga akan berada di daftar teratas. Lilang mendengar ini, tapi menghela nafas, dan wajahnya masih sedikit muram. Akhirnya, Luo Ronghao membuka mulutnya dan berkata, Lilang, jangan berkecil hati. Ini hanya kuis putaran pertama. Kekuatanmu, guru dan aku, Guru Si, semua orang melihatnya. Di babak pertarungan berikutnya, itu cukup bagimu untuk tampil. Setelah mendengar kata-kata dari Tuan Muda, Lilang sedikit mengangkat kepalanya dan menggigit giginya. Tuan Muda, yakinlah, kali ini, saya baru saja membuat kesalahan dan membiarkan orang-orang lolos secara kebetulan ke garis finish. Entah Wang Yi, Bai Xuan Xuan, atau anak laki-laki yang berani memukulmu akan dikalahkan olehku. Ketika Luo Ronghao melihat ini, dia tersenyum dan mengangguk. Ini adalah karaktermu dari Lilang. Lilang mengayunkan tinjunya. Dia sangat tidak puas dengan tempat keduanya, karena sebagai Pillmaster terkuat dari garis keturunan klan Luo, tujuannya bahkan bukan untuk menyembah Penatua yang mulia. Visi guru. Garis keturunan Luo Ronghao dan klan Luo juga sangat dihargai. Luo Heng, yang cukup tinggi di Dandan Elder, juga secara pribadi menginstruksikan beberapa kali. Dapat dikatakan bahwa Lilang adalah sinar alchemy Dao dari generasi Luo Ronghao. Di masa depan, dia harus mengandalkan garis keturunan klan Luo. Memikirkan hal ini, Lilang menyalakan lampu pompa, mengingat siluet yang dikejarnya sendiri. Ekspresinya bahkan lebih acuh tak acuh. Nak, kuis babak pertama, kamu masih memiliki beberapa poin kekuatan, tetapi kuis di masa depan tidak akan membiarkanmu mengambil lagi. Pada saat yang sama, ketika penampilan ratu babak pertama berbeda di negeri peri Tiancheng dan Zhongmei, mereka juga menebak siapa yang akan menjadi yang terbaik di babak kedua. Meski Lilang berada di peringkat kedua di babak sebelumnya, namun seruan untuk menjadi yang terbaik di babak berikutnya bahkan menduduki puncak daftar masih sangat tinggi. Di sisi lain, Qin Yi Chen akan terlihat jauh lebih rendah, karena petarung alam rahasia terlihat di seluruh kota, dan banyak suara percaya bahwa kinerja mantan memiliki banyak kebocoran dan kandungan emas, yang jauh lebih buruk daripada Lilang. Apalagi pada akhirnya, apapun yang terjadi,
Lilang dan yang lainnya sedang berburu, dan garis keturunan Yan selalu dalam pelarian, yang memiliki celah yang tidak bisa diabaikan. Apalagi kuis putaran kedua tidak ada hubungannya dengan kecepatan lari. Bahkan kekuatan rahasia Spirit Power tidak berguna. Sejak itu, banyak orang berpikir bahwa pemandangan Qin Yi hanya bersifat sementara. Pertarungan pasti akan dilampaui oleh Lilang dan yang lainnya. Ekspresi Qin Yi Chen sedikit bermartabat, meskipun dia tidak peduli dengan panggilan eksternal. Tampaknya alchemy Dao ini memang naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Meskipun skor aslinya adalah 7 token giok, tidak terkecuali bahwa Pillmaster lainnya memiliki situasi yang sama. Dan mereka dapat diikat dengan mereka, dan kekuatan mereka dapat dibayangkan. Secara khusus, Lilang, meski peringkatnya di bawahnya, bisa melewati pertandingan terakhir. Qin Yi Chen juga enggan meremehkannya. Apakah itu ranah Spirit Power atau pencapaian? Dan artinya, Lilang bisa disebut sebagai sosok terkenal kuis ini. Bahkan tanpa menggunakan Tingwei, Qin Yi Chen tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kepastian untuk menang. Setidaknya, menang tidak pernah mudah. Faktanya, jika Anda tidak memiliki dukungan sendiri, atau bahkan jika Anda adalah Pillmaster pembangkit tenaga listrik biasa, maka Lilang memenangkan token giok dari Wangxi dan yang lainnya, dan hasilnya akan menjadi tempat pertama yang layak. Tanda seru. Segera setelah itu, Qin Yi Chen diberitahu bahwa kuis putaran kedua akan diadakan dalam 3 hari. Selama periode ini, semua orang sibuk melanjutkan penyesuaian suku bunga, dan Qin Yi Chen tidak mengendur. Pada saat yang sama, di kuil sekte dan abadi, Luo Hong memberikan gulungan tabung giok kepada 3 orang di Sangguan Miao. 3 saudara senior, ini adalah hasil dari babak pertama. Sangguan Miao membuka tabung giok, dan 2 dewa lainnya juga memperhatikan. Setelah melihat sekilas, Sangguan Miao menjadi penasaran. Oh, kali ini pertengkaran itu ternyata adalah anak nakal kecil di bawah kendalian Junior Brother. Wajah Luo Hong tidak berubah, meskipun dia merasa sedikit tidak rela Lilang untuk pencapaian ini. Tetapi di hadapan 3 tuan abadi, dia memfitnah pencapaian satu sama lain tanpa alasan. Ini juga kepintaran Luo Hong. Dia telah dicopot dengan meremehkan, tetapi itu akan membuat ketiga makhluk abadi tidak puas. Menurutnya, untuk membuat anak laki-laki bernama Qin Yi dan silsilah-silsilah yang terungkap, dia hanya perlu tidak melakukan apa-apa. Di babak kuis berikutnya, secara alami akan ada master abadi untuk mengawasi keseluruhan proses.